Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai senam Kegel sebagaimana ditanyakan oleh beberapa orang Sobat Sehat kita. Senam Kegel ini untuk melatih kekuatan otot-otot dasar panggul. Ini bisa dilakukan baik oleh perempuan atau laki-laki. Otot-otot dasar panggul ini fungsinya untuk ngempet, baik untuk ngempet buang air besar, buang air kecil, atau pada saat melakukan aktivitas seksual. Memang saya nggak pernah menyarankan untuk Sobat Sehat ngempet ya, baik buang air besar, buang air kecil itu jangan diempet-empet karena itu istilahnya racun yang harus dikeluarkan dari tubuh. Tapi kalau sama sekali nggak bisa ngempet, ini kan nanti berabe ya. Jadi istilahnya kalau batuk dikit, bersin dikit, ketawa dikit, terkencing-kencing dia, terkecipirit. Kan risih ya, jadinya waktu di luar apalagi jadi bau pesing, bau gitu kan. Ya, jadi meskipun tidak pernah saya sarankan untuk ngempet buang air kecil, buang air besar, tapi saya tetap menyarankan untuk melatih kekuatan otot dasar panggul supaya nggak terjadi istilahnya inkontinensia ya, jadi nggak terkencing-kencing, nggak terkecepirit begitu ya. Siapa aja yang perlu melakukan Kegel? Semua orang, baik laki, perempuan, tua, muda perlu. Apalagi mereka yang kontrol dasar panggulnya itu, otot dasar panggulnya itu lemah. Yang lemah itu biasanya yang ibu-ibu hamil, apalagi hamilnya udah besar, apalagi hamilnya berkali-kali, apalagi hamilnya kembar atau bayi besar, itu biasanya mengalami perlemahan otot dasar panggul. Terus orang yang kelebihan berat badan, obesitas, atau mereka yang punya kebiasaan merokok atau nggak merokok tapi terpapar asap rokok, karena asap rokok ini memperlemah otot-otot tubuh, termasuk juga yang di dasar panggul. Terus mereka yang mengonsumsi obat-obatan tertentu atau alkohol. Tapi menurut saya sebaiknya dilakukan ajalah senam Kegel ini sama aja dengan senam yang lain. Otot-otot tubuh kita kan perlu dilatih ya. Ya termasuk juga otot-otot di dasar panggul. Jadi nggak ada ruginya untuk dilakukan. Nah sekarang bagaimana cara melakukan senam Kegel? Apa persiapannya? Nggak ada persiapan. Perlukah untuk baju senam khusus? Nggak perlu. Mau pakai baju apapun, baju senam, baju tidur, baju seragam, nggak pakai baju pun bisa dilakukan senam Kegel ini. Nggak ngaruh. Mau posisinya berdiri, jongkok, duduk, baring, semua bisa. Yang perlu Sobat saya lakukan adalah mengkontraksikan otot-otot dasar panggul. Udah itu aja. Kontraksikan selama 3-5 detik, terus relaksasi. Kontraksikan 3-5 detik, relaksasi. Lakukan 10 kali. Satu set itu ya 10 kali. Udah gitu, lakukan 3 set di pagi hari, 3 set di siang hari, 3 set di malam hari. Udah gitu aja. Gimana cara mengontraksikannya? Bisa nggak dok dicontohin, kasih tutorialnya? Oh, saya bisa kasih tutorial tapi saya nggak bisa contohin karena otot ini adanya di dalam, nggak kelihatan dikamerain. Cuma saya ajarin caranya supaya Sobat Sehat bisa melakukan sendiri di rumah ya. Caranya pada saat Sobat Sehat mau pipis, lagi pipis, itu ditahan pipisnya. Jadi keluarin dulu, srit, tahan. Nah, kalau Sobat Sehat berhasil ngempet pipis yang lagi mengalir, itu artinya Sobat Sehat sudah mengontraksikan otot-otot dasar panggul. Saya nggak menyarankan Sobat Sehat untuk membiasakan ngempet buang air kecil, buang air besar ya. Tapi ini cuma dilakukan untuk mengenalin otot apa yang perlu dikontraksikan pada saat Kegel. Begitu Sobat Sehat udah tahu bagaimana caranya mengontraksikan otot-otot dasar panggul, udah, jangan dilakukan pada saat pengen kencing. Lakukan pada saat Sobat Sehat sudah kosong itu kandung kemihnya, sudah kosong itu usus besarnya. Untuk Sobat Sehat yang buruk kontrol kandung kemih, kontrol buang air besarnya, sebaiknya selain dikosongkan dulu sebelum melakukan latihan, juga dilakukan dalam posisi berbaring. Ini supaya risiko terjadinya terkencing-kencing atau terkecipiritnya lebih rendah ya.
Tapi sebenarnya sih kalau untuk latihannya sendiri nggak ngaruh, mau posisi apa juga boleh gitu. Nah, terus ada sobat saya yang nanya, boleh nggak itu Kegel pada waktu penis lagi ereksi? Ya boleh-boleh aja sih, nggak masalah. Cuma kalau menurut saya sih lebih baik dilakukan pada saat sedang relaksasi, sedang santai. Jangan saat sedang berhubungan badan, penisnya ereksi, terus kepikiran melakukan Kegel. Kurang efektif lah menurut saya, karena nggak fokus. Senam Kegel yang dilakukan dengan baik dan benar harusnya nggak nyeri, nggak sakit. Tapi kalau sobat sehat merasa sakit atau nyeri di daerah yang dilatih, itu takutnya terjadi kontraksi otot-otot yang salah atau terjadi masalah lain, misalnya syaraf kejepit atau gimana lah. Nah, untuk itu sebaiknya sobat sehat konsultasikan aja ke dokter supaya dilihat apa sih yang sebenarnya terjadi, ya, apa masalahnya, biar benar-benar ini harusnya nggak sakit, harusnya nggak nyeri. Kalau dilakukan dengan benar juga, ini biasanya dalam waktu seminggu itu sobat sehat sudah bisa mulai melihat hasilnya. Jadi kontrol atas kandung kemihnya itu sudah mulai membaik. Mungkin masih terkencing-kencing tapi nggak separah dulu. Kalau tadinya dikit aja udah terkencing-kencing, ini mungkin tunggu bersinnya kencang baru kencing gitu ya. Biasanya dalam waktu 21 hari atau sebulan, 28 hari itu sudah bagus kontrolnya kalau dilakukan secara rutin dengan baik dan benar. Kalau sudah lama dikerjakan masih gitu-gitu aja, mungkin kontraksinya kurang benar atau yang dikontraksikan itu barang lain. Nah, kalau untuk perempuan bisa dicoba dengan memasukkan jari ke dalam vagina lalu dikontraksikan otot dasar panggulnya. Terasa nggak ini ada kontraksi di sekitarnya? Kalau untuk laki agak susah ya, karena beda mau dimasukin di mana. Kalau tegaan sih bisa masukin ke dubur agak anis sedikit, tapi nggak saya sarankan sih untuk dikerjakan di rumah ya. Kalau untuk perempuan lagi, itu kalau misalnya memang sulit untuk melakukan Kegel sendiri, ada alatnya, itu semacam bola yang bisa dimasukkan terus diremas, dikontraksikan oleh otot-otot dasar panggul. Untuk laki, lagi-lagi susah kalau alat ini. Untuk laki atau untuk perempuan yang nggak berhasil dengan bola, itu bisa dilakukan dengan stimulasi saraf. Jadi kalau orangnya sendiri nggak bisa mengkontraksikan ototnya, kontraksikannya dilakukan dengan stimulus dari luar. Itu bisa dilatih. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau sobat sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau sobat sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung diketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please, jangan konsul ya, karena konsul nggak bisa dilakukan di forum yang sifatnya umum seperti ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.